Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat tawuran pelajar di Kabupaten Serang tewas. Aktivis di Tangerang Raya minta pagar laut Paku Haji dibongkar. Jelang perayaan Imlek, vihara di Kabupaten Lebak mulai berbenah. Semakin tidak terkendali, harga cabai di Pasar Badak Pandeglang terus mengalami kenaikan. Bahkan cabai rawit oranye saat ini tembus Rp140.000 per kilogram. Di saat harga normal, 1 kilogram cabai jenis ini hanya dijual Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya rawit merah, harga cabai rawit hijau juga naik cukup signifikan, yakni dari harga Rp50.000 kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai rawit keriting naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp80.000. Dan cabai bongas yang melonjak dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang dan tomat masih stabil, di kisaran Rp30.000 untuk bawang merah, Rp48.000 untuk bawang putih, dan Rp12.000 untuk 1 kilogram tomat. Kenaikan harga disebabkan cuaca buruk hingga gagal panen para petani cabai. Dampak kenaikan harga cabai, pendapatan para pedagang menurun hingga 70%. Cabai keriting, cabai oren, sama cabai yang gede juga sama itu pada naik. Oren itu tadinya harganya paling mahal Rp80.000, sekarang udah nyampe Rp140. Terus yang lain? Yang lain juga sama, cabai keriting juga sama, harganya Rp80.000 sekarang itu ya. Tadinya memurah, sekarang menjadi mahal. Cabai yang gede juga sama, harganya itu Rp120.000. Kalau untuk yang lain kayak tomat, bawang? Tomat sama bawang alhamdulillah. Yang naik itu cuma cabai rawit yang kecil, yang hijau. Itu sekarang Rp100.000. Sejumlah warga sangat mengeluhkan tingginya harga cabai yang merupakan salah satu bumbu dapur yang harus tersedia setiap hari. Cabai ya? Kalau untuk harganya sekarang seperti apa nih Bu? Mahal, untuk harga sekarang mahal. Biasa beli sekilo, sekarang belinya seperempat, kalau enggak setengah. Berarti keberatan juga ya harganya mahal juga ya? Iya. Bu, Ya. pengennya seperti apa sih Bu? Pengennya sih harganya normal seperti biasa. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga, khususnya harga cabai, sehingga masyarakat tidak semakin terbebani. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kemunculan pagar sepanjang 30 km menjadi sorotan pemerintah. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan. Pagar yang melintang di sepanjang 6 kecamatan ini keberadaannya dianggap ilegal. Hal ini pun menimbulkan silang pendapat di antara nelayan. Selain penolakan, tidak sedikit dari mereka yang merasakan manfaat dari pagar bambu tersebut. Nelayan di Tanjung Kait, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, terganggu semenjak adanya pagar tersebut lantaran harus memutar. Imbasnya pun pengeluaran untuk solar menjadi bertambah. Buat dampak nelayan, ya jujur, ya masalah keluar masuknya itu ya. Jadi terhambat dari perjalanan, aturan solar umpama 5 liter bisa lebih karena muter harus melalui jalur pintu masuk gitu. Nggak bisa masuk asal masuk gitu karena ada pagar itu. Tapi dikasih akses masuknya ya? Dikasih ya, cuma kan kalau misalkan ya dari sini itu kan harus melalui akses yang lebih jauh gitu. Sementara itu, sejumlah nelayan serta pemuda yang menamakan diri Jaringan Rakyat Pantura
menyikapi informasi yang beredar. Napsin, perwakilan nelayan pesisir menjelaskan, pemberitaan yang beredar tidak benar bahkan terkesan memperkeruh suasana. Keberadaan bambu itu bukanlah pagar melainkan tangguh swadaya masyarakat untuk menanam penghasilan mereka, di mana habitat kerang hijau hidup di bambu-bambu yang ditanam di laut. Saya kan nelayan jaring ke tengah. Iya, jadi nggak ada yang rasa terganggu adanya itu, malahan saya itu bisa selagi jaringnya kosong, ngelihat itu kita ambil, kita bisa jual. Mungkin itu aja. Keberadaan bambu itu bukanlah pagar, melainkan tangguh swadaya masyarakat untuk menambah penghasilan karena habitat kerang hijau hidup di bambu yang ditanam di laut. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau. Lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambahan. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan. Tidak ada. Kan gitu. Jadi Bang, kegiatan swadaya ini kegiatan swadaya ini apakah pernah disampaikan ke Kades atau camat gitu? Ya namanya swadaya masyarakat ya, tadi yang saya bilang ya, gitu ya. Kayak kita aja lapar gitu ya, kita kalau abang-abang kita mengerti gitu, bicara proses, bicara mekanisme, bicara prosedur dan yang lain-lain. Tapi kan mereka juga itu tadi kurang edukasi juga dan segala macam. Data BPS BUSDM di Kabupaten Tangerang ini juga rendah. Ini yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi. Pasca penyegelan, rencananya tiang-tiang bambu ini akan dibongkar dalam waktu 10 hingga 20 hari ke depan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung mendatangi dan menyegel pagar bambu sepanjang sekitar 30 km yang berada di laut pantai utara Kabupaten Tangerang. Penghentian aktivitas pemagaran ini lantaran diduga tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sehingga berpotensi merusak pesisir. Akibat pemagaran yang diduga dilakukan secara ilegal membuat hasil tangkapan ikan para nelayan menurun drastis dan pengeluaran membengkak karena biaya solar menjadi bertambah. Menurut pihak KKP, pihaknya dipastikan akan memproses pihak yang memasang pagar bambu tersebut. Penyegelan yang dilakukan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri KKP. Tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa, tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Rencananya apabila dalam jangka waktu 20 hari pagar tidak juga dibongkar, pihak KKP akan membongkar pagar laut tersebut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.